Shalom Bapak Ibu saya sekalian yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya kita semua diberkati oleh Bapak Yesus dan dalam keadaan sehat, kuat dan luar biasa oleh pimpinan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini sebenarnya saya mau tidur, tetapi Tuhan suruh saya untuk bersaksi di YouTube, yaitu tentang kejadian yang terjadi di akhir zaman ini, bahwa semua ini sebenarnya sudah digoncangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Semesta Elohim. Bukan hanya dunia, tetapi juga iman-iman orang percaya saat ini digoncangkan oleh Bapa Yahweh Semesta Elohim, supaya kita lebih lagi mendekat diri sama Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang Matius 6 ayat yang ke-28. Ayat 24, Matius 6 ayat yang ke-24 tentang hal mengumpulkan harta. Kita baca, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, ayat yang ke-21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah ya Bapak Ibu, ayat 19 juga kita baca, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini tentang hal mengumpulkan harta. Benar ya Bapak Ibu sekalian, kita sekarang ini sibuk mengumpulkan harta duniawi, tetapi tidak mengumpulkan harta surgawi, melupakan harta surgawi ya Bapak Ibu. Dimana sekarang ini zaman makin susah, pengangguran di mana-mana, dan juga bencana di mana-mana, dan yang tidak diduga-duga ya Bapak Ibu. Dan semua itu sudah digenapi dari kitab Kejadian sampai Wahyu Bapak Ibu. Semua itu sudah digenapi, firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Bapak Ibu berjalan secara roh ya Bapak Ibu, atau secara rohani, Bapak Ibu pasti akan menyadarinya, dan Bapak Ibu pasti akan melihat bahwa kejadian 2000 tahun yang lalu itu terjadi sekarang ini ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah Roh Kudus. Firman Tuhan itu adalah Bapa Yahweh semacam sendiri. Karena firman Tuhan itu adalah dalam Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia itu roh, dia itu alfa dan omega ya Bapak Ibu. Semua ini dikendalikan. Dunia ini ada di genggaman tangannya ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan mau ngapain aja itu, dunia ini terserah Tuhan ya Bapak Ibu. Terserah Tuhan. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan ya Bapak Ibu. Kita juga tidak bisa memberhentikan bencana. Kita tidak bisa mengatur Tuhan ya Bapak Ibu. Jadi sekarang ini Bapak Ibu, dunia digoncangkan, anak-anak Tuhan, iman orang percaya juga digoncangkan Bapak Ibu. Oleh apa? Oleh zaman sekarang ini. Zaman apa? Zaman teknologi, zaman kelaparan, zaman PHK di mana-mana, cari kerja susah. Terus zaman pokoknya apapun itu ya Bapak Ibu. Nah, disinilah Tuhan meminta kita ya Bapak Ibu, meminta saya dan Bapak Ibu semua untuk mengumpulkan harta. Jangan hanya sekedar mengumpulkan harta duniawi, tetapi juga harus mengumpulkan harta surgawi. Yaitu apa? Yaitu kita tetap berdoa, bertobat, berjaga-jaga, dan berwaspada selalu senantiasa. Kita itu harus bertobat setiap hari, setiap sehari Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar dibaptis selam lalu udah bertobat itu. Banyak orang Kristen ya Bapak Ibu salah menanggapi bahwa ketika sudah baptis selam itu sudah bertobat sekali doang. Nah, sedangkan kita itu hidup 365 hari ya kan Bapak Ibu. Jadi kita itu diminta Tuhan itu untuk bertobat setiap hari. Saya pun juga diminta Tuhan untuk bertobat setiap hari. Karena setiap detik dari bangun tidur kita itu sudah memikirkan hal-hal yang mungkin ada hal-hal yang dosa yang kita pikirkan ya Bapak Ibu, tetapi kita tidak sadar. Terus bangun tidur kita sudah tidak datang dulu sama Tuhan Bapak Ibu. Terus kita
bangun tidur, bekerja pun di kantor atau dimanapun kita sudah melakukan dosa ya Bapak Ibu, entah itu ke dosa kepada teman, kepada atasan, kepada pikiran, bahkan kepada Tuhan sekalipun ya Bapak Ibu. Dan juga di saat sekolah juga kita sudah berbuat dosa. Makanya itu Tuhan minta kita setiap saat, setiap detik itu untuk apa? Bertobat setiap hari Bapak Ibu. Bukan saya menggurui, tetapi itulah yang Tuhan minta ya Bapak Ibu. Kita harus bertobat setiap hari dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku. Dosa kecil, dosa besar itu tetap dosa di mata Tuhan. Mau dosa perzinahan, dosa pencurian, dosa apapun itu ya Bapak Ibu yang ada di Alkitab ataupun yang tidak ada di Alkitab, dosa pikiran, dosa hati, itu semua yang terselubung itu Tuhan tahu. Tuhan mau kita bertobat, kita mengakui ya Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar datang ke gereja rutinitas tetapi tidak melakukan firman Tuhan Bapak Ibu. Nah, di sini Tuhan meminta saya Bapak Ibu, karena akhir-akhir ini saya sering mendengar bahwa banyak pendeta-pendeta ataupun hamba-hamba Tuhan ataupun artis-artis rohani, lagu-lagu rohani ya Bapak Ibu, yang memiliki tarif untuk pelayanan Bapak Ibu. Misalnya bukannya saya mau ini pendeta ya Bapak Ibu, tidak, tetapi saya sering mendengar bahwa ada pendeta, siapapun itu, mau pendeta besar, pendeta kecil, terlebih pendeta besar, sudah memberikan tarif untuk dibayar ketika dia sekali berfirman atau sekali berkhotbah gitu Bapak Ibu. Bahkan menaikkan tarifnya itu tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu, lebih dari mungkin lebih dari cukup kali ya Bapak Ibu, atau lebih besar ya Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, tetapi dia lupa bahwa setiap dia firman, setiap dia berkhotbah di atas mimbar itu, bukan dia yang berkhotbah, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berfirman. Kalau bukan karena Tuhan Yesus yang berfirman ya Bapak Ibu, itu dia tidak bisa berdiri di atas mimbar itu Bapak Ibu. Bahkan sekolah Alkitab, yang tidak sekolah Alkitab pun bisa berkhotbah di atas mimbar Bapak Ibu. Karena apa? Karena ada tuntunan Roh Kudus yang menuntun dia dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan tidak hanya di atas mimbar, tetapi dimanapun kita berada kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang saya kagetkan Bapak Ibu, bahwa seorang pendeta itu dia memberikan tarif yang lumayan besar untuk sekali berkhotbah saja Bapak Ibu. Jadi kalau ada khotbah ibadah pagi atau sore atau sampai dari pagi siang sore malam Bapak Ibu, itu dia menaikkan tarif Bapak Ibu. Misalnya ya 1 juta atau 2 juta gitu Bapak Ibu, sekali khotbah gitu Bapak Ibu. Nah, di sini dikatakan firman Tuhan tadi dalam kitab Matius 6 itu Bapak Ibu, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, di situ deh Bapak Ibu, bahwa ketika kita memutuskan untuk melayani Tuhan Bapak Ibu, apalagi yang bersekolah Alkitab, bersekolah teologi Bapak Ibu, itu dia harus terima ketika dia berkhotbah Bapak Ibu, dia harus siap, dia harus terima bahwa tidak dibayar ataupun dibayar atau di istilah kata PK, uang pemberian kasih ya, pelayanan kasih Bapak Ibu. Itu kan biasanya suka ada pelayanan kasih gitu Bapak Ibu. Nah, itu kita harus terima berapapun yang diberikan oleh gereja bangunan ya Bapak Ibu, oleh gembala atau pendeta yang mengundang kita Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, itu kita harus siap. Kita harus siap berapapun yang diberikan Bapak Ibu, karena kita itu melayani Tuhan, bukan melayani manusia-manusia ya Bapak Ibu. Karena apa? Semua yang kita lakukan itu, perbuatan kita itu dipertanggungjawabkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Jadi bagi kita semua Bapak Ibu, saya juga, semuanya Bapak Ibu, terlebih kepada pendeta-pendeta itu, kalau lagi ada pelayanan berkhotbah itu Bapak Ibu, janganlah kita memberikan tarif Bapak Ibu, tarif berapapun itu jangan, terimalah. Justru kita harus menerima, bahkan tidak kalau memang tidak mau menerima uang pembayaran PK itu, sudah, biarlah nanti Tuhan Yesus sendiri yang membayar PK kita itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita itu ingat motivasi kita dari awal Bapak Ibu. Kalau kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk melayani Bapak Ibu, kita harus siap Bapak Ibu. Mau berapapun dibayar atau tidak dibayar itu kita harus siap Bapak Ibu sekalian.
namanya juga melayani Tuhan. Biarlah itu Tuhan Yesus nanti yang membayarnya, Bapak Ibu sekalian. Yang penting hati kita itu tulus, yang penting hati kita itu murni. Semua itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, Bapak Ibu sekalian. Itu di situ saya sedih mendengarkannya bahwa kok meminta tarif ya Bapak Ibu. Padahal kan kita diberi makan oleh Bapak Yahweh melalui pendeta-pendeta itu ya Bapak Ibu sekalian. Makanan rohani Bapak Ibu sekalian, bukan makanan jasmani ya Bapak Ibu. Jadi alangkah baiknya kalau para pendeta-pendeta atau hamba Tuhan kalau berkhotbah janganlah menerima atau memberikan bayaran atau mematok tarif ya Bapak Ibu. Misalnya gereja di pedalaman mampunya 100.000, 200.000, terimalah itu Bapak Ibu sekalian. Karena di situ juga Tuhan menguji hati kita Bapak Ibu, menguji hati kita apakah kita tulus murni menerima pelayanan itu Bapak Ibu sekalian. Kalau Tuhan suruh ke pedalaman, pelosok-pelosok ya Bapak Ibu yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan transportasi atau bahkan uang yang tidak mampu Bapak Ibu. Kalau Tuhan suruh pergi-pergi Bapak Ibu sekalian, jangan melihat harga, jangan melihat berapa bayarannya Bapak Ibu sekalian. Terlebih juga artis-artis rohani ya Bapak Ibu. Juga saya sering mendengar bahwa artis A harus nyanyi, misalnya diundang, ada seorang panitia mengundang artis A untuk menyanyi. Itu acara rohani Bapak Ibu sekalian, acara konser rohani, konser musik rohani Bapak Ibu. Itu dia mematok tarif seharga segini Bapak Ibu. Itu juga tidak boleh Bapak Ibu. Padahal kita juga harus, walaupun dia sudah jadi artis rohani Bapak Ibu, artis yang besar Bapak Ibu sekalipun, itu kita harus rendah hati menerima berapapun bayarannya, karena itu artis untuk penyanyi rohani Bapak Ibu, bukan untuk penyanyi sekuler. Beda di halnya dengan penyanyi sekuler. Kita harus bisa membedakan. Ketika diundang di acara rohani, kita harus bisa membedakan pelayan itu. Kalau kita diundang di acara rohani Bapak Ibu, itu berarti kan kita melayani Tuhan dan mendapat panggilan pelayanan untuk Tuhan Bapak Ibu. Kita harus bisa membedakan Bapak Ibu. Kita kalau bisa janganlah kita mematok harga ya Bapak Ibu. Kita harus terima berapapun yang diberikan oleh penyelenggara itu atau panitia itu. Kalau kamu masih dua Tuhan ini terus digabungkan jadi satu ke pelayanan, tidak bisa Bapak Ibu sekalian. Karena Tuhan tidak mau panggilan kita itu dicampur adukan. Kalau memang panggilanmu panggilan penyanyi dunia, ya sudah di penyanyi dunia saja atau sekuler. Tetapi kalau panggilanmu di penyanyi rohani, ya sudah penyanyi rohani, fokuskan itu. Dan juga jangan, kalau sudah namanya melejit membesar gitu Bapak Ibu, jangan menerima tarif atau mematok harga sekian-sekian. Itu di situ Tuhan menguji hati kita Bapak Ibu. Apakah kita mau menerima biaya atau berapapun harga nominal yang diberikan oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu, itu di situ Tuhan Yesus juga menguji kita. Apakah kita melayani, apakah kita menerima pelayanan itu dengan sukacita, dengan hati, atau karena uang atau karena bayaran ya Bapak Ibu. Karena di Alkitab juga dikatakan seperti Yudas ya Bapak Ibu sekalian, dia mengkhianati Tuhan karena apa? Karena uang ya Bapak Ibu sekalian. Nah di situ Tuhan juga tidak mau ya Bapak Ibu kita mengabdi kepada dua Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kalau udah dipilih Tuhan untuk pelayanan penyanyi rohani, udah pelayanan penyanyi rohani saja. Jangan penyanyi dunia. Udah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau memang hatimu masih cenderung ke penyanyi dunia, ya sudah ke penyanyi dunia saja, jangan penyanyi rohani Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan minta saat ini adalah mau penyanyi rohani atau pendeta yang sudah diturunkan oleh Tuhan, yang sudah dipanggil Tuhan untuk melayani Bapak Ibu, itu kita harus memiliki kerendahan hati untuk menerima bayaran berapapun yang Tuhan kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena di situ juga Tuhan yang gerakan hati para yang memberikan bayaran itu Bapak Ibu, atau panitia itu Bapak Ibu, atau gereja-gereja yang mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian, penyelenggara, panitia penyelenggara itu. Tuhan yang menggerakkan hati dia untuk dia mengeluarkan uang sekian itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita tidak boleh mematok semua itu dari uang Bapak Ibu Saudara sekalian, karena cinta akar uang itu adalah kejahatan. Cinta akar uang itu adalah segala dari kejahatan pokoknya Bapak Ibu sekalian.
Itu Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu tidak mau kita mematok tarif sekian-sekian, karena kalau kita sudah mematok harga atau bayaran sekian-sekian, itu hati kita sudah tidak murni Bapak Ibu sekalian untuk melayani Tuhan Bapak Ibu sekalian itu. Jadi kita harus benar-benar siap dibentuk oleh Tuhan Yesus Kristus Bapak Yahweh Bapak Ibu untuk melayani, mau di daerah kecil, daerah besar ya Bapak Ibu sekalian. Kita harus siap untuk menerima semua itu ya Bapak Ibu sekalian, karena disitulah Tuhan menguji hati kita. Dan juga sekarang ini lagi goncang dengan anak-anak Tuhan yang murtad ya Bapak Ibu sekalian, atau yang pindah agama. Udah tidak usah diurusin Bapak Ibu sekalian, gak usah kita urusin orang itu murtad kayak mau kemana kayak dia, terserah dia ya Bapak Ibu sekalian. Yang penting kita pribadi kita urus sendiri masing-masing Bapak Ibu sekalian, apakah kita selamat atau tidak, apakah kita akan masuk surga atau tidak Bapak Ibu sekalian. Karena capek sendiri kita ngurusin orang lain Bapak Ibu. Dia aja tidak pusing dengan dirinya sendiri Bapak Ibu. Masa kita mau pusing dengan dirinya dia ya Bapak Ibu. Yang penting kita cukup doakan saja dia Bapak Ibu sekalian. Jika Tuhan masih sayang sama dia, jika Tuhan izinkan dia untuk kembali kepada orang percaya Kristen gitu Bapak Ibu, Tuhan pasti akan menangkapnya lagi. Banyak kesaksian-kesaksian seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Contoh saudara saya ada yang pernah masuk ke agama seberang, terus dia tidak nyaman dengan agama seberang. Tuhan panggil lagi dia kembali kepada agama semula, yaitu ke Kristen ya Bapak Ibu. Itu juga semua diizinkan Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak bisa ikut campur untuk orang itu mau pindah agama ke seberang kayak mau apapun, itu nggak bisa. Yang penting diri kita sendiri Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan Yesus juga sangat-sangat mengasihi agama-agama seberang lainnya Bapak Ibu. Banyak juga yang dijumpai Bapak Ibu sekalian, satu orang yang pindah agama, Tuhan balikan Bapak Ibu 1000 Tuhan balikan untuk kembali percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Entah itu caranya apapun, bagaimanapun, Tuhan pasti bisa ubahkan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita nggak usah pusing mau si A pindah agama, mau si B pindah agama, segala macam nggak usah pusing. Yang penting kita doakan saja dia ya Bapak Ibu sekalian, karena sekarang ini bukan lagi untuk memusingkan orang lain, tetapi pusingkan diri sendiri, apakah kita selamat atau tidak ya Bapak Ibu. Seperti waktu Tuhan Yesus disalibkan Bapak Ibu, perempuan-perempuan itu kan menangisi dirinya ya Bapak Ibu, dan Tuhan berkata, jangan kamu tangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri Bapak Ibu sekalian, tangisilah dirimu sendiri. Nah itu juga berlaku untuk kita sekarang ini, tangisilah diri kita sendiri, tangisilah dosa-dosa kita, karena semua itu akan dipertanggungjawabkan Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa semerta-merta kita udah sekali percaya terus akan selamat, tidak Bapak Ibu, tetapi juga kita harus bertobat, bayar harga Bapak Ibu. Setiap hari pikul salib Bapak Ibu, susah jatuh bangun semuanya harus bayar harga, pikul salib, dan kita harus menjadi pelaku firman Bapak Ibu. Makanya dari itu pendeta pun juga harus menjadi pelaku firman, tidak boleh hanya sekedar memberikan anjuran atau ajakan jangan jahat, atau kita harus bisa mengampuni, tetapi dia tidak bisa mengampuni. Itu kan tidak bisa menjadi pelaku firman Bapak Ibu. Sedangkan Tuhan meminta kita untuk menjadi pelaku firman. Mau pendeta, mau jemaat biasa, Tuhan bisa pakai Bapak Ibu. Mau orang yang tidak sekolah Alkitab, Tuhan bisa pakai juga. Tuhan bisa berbicara kepada mereka yang tidak bersekolah teologi ya Bapak Ibu. Karena di mana-mana kita harus menjadi saksi, kita harus bisa memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita tidak bisa membatasi kuasa Tuhan. Kita tidak bisa bilang kok dia dipakai Tuhan luar biasa, kok dia bisa mendengar suara Tuhan, aku tidak. Jangan Bapak Ibu, lalu kita lantas cemburu, lalu kita menghujat atau kita bla 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 menghina pekerjaan Roh Kudus. Jangan Bapak Ibu. Itu semua sudah Tuhan atur kian Bapak Ibu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih Bapak Ibu sekalian. Jadi walaupun kita sudah menjadi seorang pendeta, menjadi penyanyi rohani atau apapun itu, belum tentu Tuhan pilih kita kalau hati kita tidak kita jaga Bapak Ibu sampai akhirnya nanti. Yang Tuhan lihat itu adalah akhirnya Bapak Ibu sekalian. Kita gak tahu kapan nanti kita dipanggil Tuhan Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan kematian atau dalam keadaan apapun itu Bapak Ibu, dalam keadaan sakit, kita tidak tahu. Makanya Tuhan selalu berkata, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan agar terpancar sinar kehidupan Bapak Ibu sekalian. Jadi disinilah Tuhan minta kita untuk mengumpulkan
harta. Hai kamu semua para pendeta-pendeta, semua para artis rohani, janganlah kamu sombong, janganlah kamu angkuh. Itu semua karunia aku berikan untuk kalian, untuk melayani Bapa semesta lain, bukan untuk ajang pamer-pamer. Kamu mendapatkan suara bagus itu dari kasih karunia Bapa semesta lain, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Bapa semesta lain, dari Isa Al-Masih, bukan dari dirimu sendiri, bukan dari siapa-siapa, bukan karena kuat pintar kamu, tetapi karena Bapakku Yesus Elohim yang memberikan itu semua untuk kamu. Untuk apa? Untuk kamu bisa melayani Bapa Yesus Elohim dengan sepenuh hati. Dan juga para pendeta-pendeta yang sudah kurap, yang sudah kupilih, jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh. Walaupun nama kalian sudah menjadi pendeta besar, tetapi jangan kalian sombong, jangan kalian angkuh. Itu semua juga karena kasih anugerah Bapa semesta lain. Kalau bukan dari Rohku, Roh Kudus yang sendiri memberikan hikmat kepada kamu untuk menyampaikan firman-Ku, kamu juga tidak bisa berkata apa-apa. Kamu juga tidak bisa berkata apa-apa. Kamu bukan apa-apanya di mataku. Karena itu janganlah kamu sombong, janganlah kamu angkuh, tetapi haruslah rendah hati, dan jangan kamu menarikkan tarif. Kamu itu bukan jualan. Kamu bukan jualan, tetapi kamu memberitakan Injil, kebenaran firman dari Bapa Yesus Elohim. Jangan kamu menaikkan tarif. Kamu jangan mematokkan tarif sekian-sekian. Aku tidak suka. Jangan kamu mengkhianati Bapa Yesus Elohim hanya karena kamu mematok tarif untuk menyampaikan kebenaran firman dari Bapakku Yesus Al-Masih Elohim. Jangan kamu menjadi seperti Yudas. Jangan kamu menjadi seperti Yudas yang menjual nama Bapa Yesus Elohim hanya untuk mencari keuntungan pribadimu sendiri. Kamu bukan bekerja di ladang sekuler, tetapi kamu bekerja di ladang Bapa Yesus Elohim. Kalau kamu tidak kuat untuk hidup pelayanan, lebih baik kamu keluar saja daripada kamu mematok-matokkan tarifmu. Sudah bagus aku berikan kamu makan, minum, pakaian semuanya. Maka dari itu hiduplah cukup, hiduplah sederhana, hiduplah cukup. Jangan kamu patok mamon, jangan kamu patok itu mamon. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh untuk mengasihi, melayani Bapakku Yesus Elohim, sudah kamu sungguh-sungguh saja, berapapun tarif yang kuberikan kepada kalian, berapapun PK yang kuberikan pada kalian, terimalah itu dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih, supaya kamu bisa menjadi berkat dimanapun kamu berada. Jangan kamu angkuh, jangan kamu sombong, tetapi kamu harus rendah hati melayani Bapakku Yesus Elohim. Justru kamu harus menjadi pelaku firman. Kebanyakan kalian pendeta-pendeta tidak menjadi pelaku firman. Kebanyakan kamu hanya menyampaikan firman, tetapi tidak menjadi pelaku firman untuk dirimu sendiri, ataupun untuk keluargamu, ataupun untuk orang lain. Malah kamu menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Maka dari itu aku berkata kepada kamu semua, bertobatlah. Bertobatlah kalian semua pendeta-pendeta dan penyanyi rohani. Bertobatlah, kembalilah kepada Bapa Yesus Elohim, dan renungkanlah firman dari Bapa Yesus Elohim yang kusampaikan pada malam hari lewat anak ini. Jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, tetapi kamu harus rendah hati. Kamu harus rendah hati, jadilah pelaku firman. Pakailah karunia yang kuberikan kepada kamu itu untuk melayani Bapa semesta lain, untuk hormat kamu melayani nama Bapa semesta lain, bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk ajang gengsi-gengsian, bukan untuk ajang siapa yang dihargai, tidak. Tetapi pandanglah itu semua untuk hormat kemuliaan nama Bapa semesta lain. Bukankah sudah kukatakan di firman ini, untuk apa? Untuk melakukan semua itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk dipuji. Apa gunanya dipuji oleh manusia tetapi dibuang oleh Bapa semesta Elohim? Pada akhirnya kamu akan neraka kalau kamu tidak mau melakukan semua itu untuk Tuhan, untuk Bapa semesta Elohim. Jangan kamu angkuh, jangan kamu sombong, tetapi kamu rendah hati. Rendah hatilah kamu semua, hai manusia-manusia yang angkuh, yang sombong. Tidak puaskah kamu akan goncangan-goncangan di dunia ini yang sudah semakin hari semakin jahat dunia ini, yang sudah semakin hari aku goncangkan iman percaya kalian, dan jangan kalian ikut campur dengan masalah iman orang lain. Kalau dirimu sendiri saja tidak beres, kalau dirimu sendiri saja tidak mau dibentuk dan diproses oleh Bapakku Yesus Elohim, jangan kamu sombong, jangan kamu angkuh, jangan kamu lihat orang lain, tetapi lihatlah dirimu sendiri. Apakah kamu sudah layak atau belum di hadapan Bapa semesta lain? Apakah kamu sudah pantas untuk melayani Bapa semesta lain dengan segenap hatimu? Apakah kamu sudah benar-benar bertobat atau belum? Apakah kamu benar-benar menerima proses demi proses yang kuberikan kepadamu itu?
Jangan kamu urusi urusan orang lain, jangan kamu urusi agama-agama orang lain, jangan kamu urusi hidup orang lain, tetapi uruslah dirimu sendiri, apakah kamu selamat atau tidak. Tangislah dirimu sendiri, jangan tangislah saudara-saudaramu. Biarkanlah mereka itu memilih jalan mereka, tetapi bukan hak kamu untuk mengomentari hidup mereka, mau pindah agama, mau apapun itu, ke jurang ke kemanapun, biarlah itu urusan mereka, karena hidup itu adalah pilihan. Karena Bapa semesta juga memberikan pilihan, tetapi mereka menerima konsekuensinya. Dan untuk kalian semua, bertobatlah, berjaga-jaga, berwaspadalah selalu senantiasa, dan mengucap syukur dalam segala hal. Jangan kamu urusi urusan orang lain, misalnya siapapun yang dari keluargamu atau temanmu, bahkan orang yang tidak kamu kenal, jangan kamu komentarin mereka, jangan kamu pakai jari-jarimu untuk menghujat mereka juga. Jangan, yang ada siapapun kamu yang menghujat mereka yang sudah murtad itu nanti akan kembali kepada dirimu sendiri. Jadi aku katakan pada kalian semua, bertobatlah, jagalah mulutmu, jagalah bibirmu, jagalah tanganmu, jagalah hatimu, jagalah hidupmu, supaya kamu berkenan di hadapan Bapa semesta. Karena yang kulihat adalah akhirnya, bukan awalnya. Walaupun kamu awalnya memiliki roh menyala-nyala untuk melayani Bapa semesta, tetapi ketika goncangan demi goncangan yang kuizinkan dalam hidupmu terjadi, lalu kamu tidak kuat, pada akhirnya kamu akan mundur. Maka dari itu, dan kamu akan tidak selamat. Maka dari itu aku berkata kepada kalian semua, pendeta-pendeta, hai pendeta-pendeta, kabarkanlah firman itu, bukan untuk menjadi sarang penyamut, bukan untuk menjadi ajang siapa yang pantas atau tidak, bukan ajang untuk saling sikut menyikut, bukan ajang untuk saling yang lebih bagus ataupun yang lebih jelek. Dan janganlah kamu menghina ataupun ngomongin kelemahan-kelemahan orang lain, pendeta satu dengan pendeta yang lain. Janganlah kamu berkata seperti itu, karena semua manusia punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing, sekalipun itu pendeta ataupun orang biasa. Janganlah kamu lihat ataupun menghina kelemahan-kelemahan mereka. Tetapi yang tidak kusuka adalah janganlah kamu menaikkan tarif, janganlah kamu memberikan tarif dirimu sendiri untuk memberitakan Injil kebenaran firmanku di atas mimbar, karena di atas mimbar itu adalah kudus. Tidak sembarangan orang bisa melayani Bapa semesta di atas mimbar kalau hatinya tidak benar-benar kudus, kalau hatinya benar-benar murni untuk melayani Bapa Yesus Kristus. Memang dari awal hatinya murni untuk melayani Bapa semesta, tetapi semakin lama, semakin dia ikut arus dunia ini, dia mengikuti juga bahwa dia harus menjadi seorang kaya. Apa gunanya menjadi seorang kaya? Tidak ada gunanya menjadi seorang yang kaya kalau ujungnya kamu masuk neraka. Orang kaya sukar untuk masuk surga. Karena apa? Karena mereka pelit, karena mereka tidak mau berbagi, karena mereka tidak mau menjadi pelaku firman. Seharusnya kalian berbahagialah, karena hidup sederhana, hidup cukup itu sudah lebih. Biarlah kamu tidak dibayar oleh panitia atau penyelenggara atau siapapun yang mengundang kamu, tetapi nanti Tuhan Yesus Kristus, Bapakku Yesus Kristus sendiri yang akan membayar kamu lebih dari yang kamu duga, lebih dari yang kamu pikirkan. Pendeta itu hidupnya dari Bapakku Yesus Kristus. Jangan kamu takut para pendeta-pendeta, jangan kamu takut untuk tidak makan atau hamba-hamba Tuhan. Dan juga para pendeta, janganlah kamu iri kepada para jemaat-jemaatmu, domba-dombamu yang kuberikan tugas untuk melayani keluar, yang kuberikan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan lewat mimpi dan lewat penglihatan. Karena banyak pendeta-pendeta yang tidak percaya akan penglihatan-penglihatan, tidak percaya akan mimpi-mimpi dari jemaat-jemaat mereka, jemaat-jemaat biasa, karena mereka menganggap aku yang sekolah Alkitab. Masa Tuhan tidak bisa berbicara kepadaku? Masa Tuhan berbicara kepada jemaat-jemaat biasa? Hei, jangan kamu sombong, jangan kamu berkata seperti itu. Banyak di pikiran mereka, di hati mereka yang berkata seperti itu. Ini tidak benar, ini tidak benar, itu segala macam tidak benar. Justru mereka yang jemaat-jemaat biasa itulah yang kupakai, karena memiliki kerendahan hati, karena mereka tidak tahu apa-apa. Makanya aku yang memberitahukan kepada mereka. Mereka sendirilah yang aku sampaikan lewat roh mereka, lewat roh. Karena roh mereka itu connect dengan Bapakku Yesus Kristus.
Kebanyakan pendeta-pendeta ini yang sudah sekolah teologi menganggap dirinya sudah lebih pintar, menganggap dirinya sudah lebih sudah menggali firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Tetapi apa kosong bunyinya, tong kosong bunyi nyarinya. Mereka hanya baca, mereka hanya menggali firman Tuhan, menggali Alkitab hanya untuk apa? Ajang pamer-pameran. Tetapi mereka membatasi kuasa Bapa Surgawi. Mereka tidak tahu bahwa zaman ini zaman edan. Zaman ini adalah zaman yang sudah dibombardir oleh Bapa Surgawi, tetapi mereka masih meninabobokan jemaat-jemaatnya. Mereka masih meninabobokan jemaat-jemaatnya. Mereka masih tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Yang mereka sampaikan hanyalah berkat, anugerah, berkat, anugerah, tetapi tidak mau menyampaikan tentang pertobatan, tidak mau menyampaikan tentang pesan dari Bapa Surgawi. Justru aku yang menyampaikan kebenaran firman itu kepada jemaat-jemaat biasa, tetapi mereka tidak mau menerima, mereka tidak mau menerima. Mereka menganggap semua itu halu, mereka itu menganggap semua itu bohong, mereka menganggap semua itu akal-akalan jemaat itu, tetapi tidak. Jemaat itulah yang aku lihat rendah hati, karena mereka mau dibentuk, mereka mau diproses. Makanya aku menyampaikan firman, rahasia-rahasia surga, rahasia-rahasia yang ada di Alkitab yang tidak pernah kalian ketahui, yang sudah aku sampaikan pada Yohanes, tetapi kalian tidak mau mendengar itu dari jemaat-jemaat kalian yang biasa, yang tidak bersekolah teologi. Jadi malam hari ini aku sampaikan pada kalian, bertobatlah kalian semua pendeta-pendeta yang menganggap diri kalian pintar, yang menganggap diri kalian sudah luar biasa, sudah pendeta besar. Bertobatlah kalian, janganlah kalian memakai tarif. Siapa kalian yang berhak untuk menaikkan tarif? Dalam satu ibadah, tarif kalian 2 juta, 5 juta. Emang kalian bekerja di ladang Tuhan seperti itu? Kalian mengaku diri kalian pendeta untuk melayani Bapa Surgawi, untuk hormat kemuliaan nama Bapa Surgawi. Bohong. Kalian bekerja untuk mamon, bukan untuk Bapa Surgawi, bukan untuk dipuji oleh Bapa Surgawi, tetapi untuk dipuji oleh manusia. Kalau kalian tidak kuat dalam pelayanan, lebih baik kalian keluar saja daripada kalian mengkhianati Bapa Surgawi lewat tarif-tarif bayaran itu. Itu kalian sudah tidak murni lagi hati kalian kalau kalian sudah menaikkan tarif kalian itu. Terlebih juga penyanyi rohani. Banyak penyanyi rohani yang masuk neraka karena mereka sombong, mengagungkan suaranya, bahwa suaranya mereka bagus. Lalu suara yang rendah-rendah itu, yang jelek-jelek itu mereka hina. Banyak yang sudah terjun neraka. Semua itu kalau mereka tidak mau bertobat, kalau mereka tidak mau rendah hati, banyak mereka yang masuk neraka. Maka dari itu, jangan kalian pusing kehidupan orang lain, pusingkanlah dirimu sendiri. Apakah kamu masuk surga atau neraka? Apakah kamu mampu bertahan sampai akhirnya? Yang kulihat itu adalah akhirnya, bukan awalnya. Kalau awalnya kalian menggebu-gebu, murni, tulus semuanya, tetapi pada akhirnya, akibat dunia ini, akibat goncangan dunia ini, akibat arus dunia ini, kalian tidak mampu, tidak sanggup. Ujungnya apa? Sia-sia. Semuanya sia-sia. Banyak yang jatuh akhir zaman ini. Mau pendeta, orang biasa, siapapun banyak yang jatuh. Maka dari itu aku berkata kepada kalian, bertobatlah. Bertobatlah, berjaga-jagalah, berwaspadalah selalu senantiasa. Jagalah hati kalian dari segala kewaspadaan, agar terpancar sinar kehidupan kalian. Jangan kalian menyuruh jemaat kalian untuk mengampuni, memberi, tetapi kalian sendiri sulit untuk memberi, untuk melakukan semua itu. Yang kalian lakukan itu hanyalah mamon. Berapa ya mamon yang akan ku terima nanti? Kalau aku dibayar, oh aku bisa beli ini, oh aku bisa ini. Hei, pendeta itu hidupnya dari Bapa Surgawi. Bapa Surgawi sendiri yang memberkati kalian. Mamon bisa membuat hati kalian hancur.
Jadi berhati-hatilah, lebih baik kalian mengumpulkan harta sorgawi daripada harta duniawi. Karena harta sorgawi itu tidak akan diambil oleh pencuri, tetapi harta duniawi diambil oleh pencuri. Maka dari itu, rendah hatilah kalian. Siapapun, aku tidak pandang. Mau kalian pendeta, mau kalian sudah melayani Bapak Semulaim berapa lama. Tetapi kalau akhirnya kalian tidak bisa bertahan, semua akan sia-sia. Jadi bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Dan dengarkanlah jemaat-jemaat kalian yang sudah kupakai untuk menyampaikan tentang rahasia surga, tentang rahasia yang sudah kusampaikan kepada Yohanes pada zaman dulu, yang tidak ada di Alkitab. Itu kusampaikan kepada mereka yang rendah hati. Kan kalian sudah baca firman, bahwa ada mimpi penglihatan Yohanes yang kuberikan kepada dia yang tidak kutuliskan dalam Alkitab ini. Tetapi aku sampaikan kepada mereka yang memiliki kerendahan hati. Kusampaikan kepada mereka yang benar-benar tulus murni hatinya untuk berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman ini, tentang pertobatan massal. Dan pertobatan akan terjadi besar-besaran, tetapi bukan dari mulut pendeta-pendeta, melainkan dari mulut orang-orang biasa yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat YouTube ataupun lewat langsung. Ini semua sudah kugenapi firman dari Bapak Semulaim, tetapi banyak yang tidak peka, banyak yang tidak peka, banyak yang tidak mau mendengarkan firman itu dari mulut orang biasa. Hanya karena apa? Mereka tidak memiliki titel sekolah sarjana teologi. Banyak yang sudah pendeta S1, S2, S3, tetapi mereka bodoh, tidak mengerti apa-apa. Bagaimana Bapak Semulaim bekerja, bagaimana Bapak Semulaim beracara atas dunia ini, atas kehidupan orang lain. Kenapa? Karena mereka membatasi kuasa Bapak Semulaim hanya dari segi sekolah. Tidak masalah kalian sekolah teologi, tetapi pintarlah kalian dalam menanggapi firman dari Bapak Semulaim. Tidak semua bisa pakai logika, tetapi berjalanlah dalam roh. Berjalanlah dalam roh dan kebenaran firman dari Bapak Semulaim. Karena yang kucari di akhir zaman ini adalah penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Kalian tidak mau menerima orang-orang biasa yang kupakai. Kalian tidak percaya bahwa aku sudah berada di tengah-tengah dunia ini. Karena mereka kalian semua tuh bodoh, karena mata kalian tuh buta. Yang kalian cari tuh hanyalah harta duniawi, bukan harta surgawi. Aku bisa memakai siapa saja, tetapi kalian tidak mau tahu. Bahkan kalau kalian sudah tahu pun kalian menghina, menghujat pekerjaan Roh Kudus. Firman itu sudah disampaikan dari ujung bumi sampai ujung bumi di YouTube. Makanya aku sudah datang ke dunia ini, tetapi banyak yang tidak bisa menerima. Tidak bisa menerima. Bapak Semulaim sudah datang, sudah memakai tubuh-tubuh casing wanita, tubuh-tubuh casing pria, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka yang berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Banyak pendeta yang takut untuk menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang akhir zaman, tentang kitab Wahyu. Mereka tidak ada yang berani. Mereka hanya berani berdebat. Mereka hanya berani berdebat. Bagaikan firman ini, Alkitab ini bagaikan buku pelajaran di mata mereka, tetapi bukan menjadi buku pedoman hidup mereka. Alkitab ini berbeda. Alkitab ini berbeda dari buku-buku pada umumnya. Ini adalah pedoman yang harus kalian baca. Karena firman ini ya dan amin. Firman ini ya dan amin. Tidak bisa kalian sembarang perdebatkan. Tidak bisa kalian hanya teliti, bagikan ahli teliti, bagikan ilmuwan-ilmuwan. Bahkan ilmuwan tidak bisa meneliti apa yang kusampaikan kepada Yohanes.
pada zaman dulu. Kalian lupa dalam kitab ini yang kalian baca setiap hari itu, setiap minggu, penglihatan yang kusampaikan pada Yohanes itu adalah rahasia. Namanya rahasia tidak ada di Alkitab. Rahasia itu antara aku dengan orang yang aku percaya, yaitu jemaat-jemaat biasa yang ku percayakan untuk mereka sampaikan tentang akhir zaman ini. Bukan yang sekolah teologi ya, bukan yang sekolah teologi dari S1, S2, S3, bukan. Tetapi banyak yang tidak mau percaya kepada mereka itu. Di dalam kitab Yoel sudah dikatakan bahwa di akhir zaman ini aku memakai wanita-wanita, aku memakai pemuda-pemuda untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita baca dalam kitab Yoel kalau kalian tidak percaya. Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-28, 29. Hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan itu semua sudah digenapi. Dan itu semua sudah digenapi bahwa perempuan, laki-laki, muda, teruna, orang tua sudah mendapatkan mimpi dan nubuat-nubuatan. Tetapi banyak kalian yang tidak mau mempercayainya. Banyak dari kalian yang tidak mau mendengarkan kesaksian mereka yang supranatural. Kekristenan itu adalah supranatural yang tidak bisa dipakai akal logika manusia. Banyak yang menganggap itu halusinasi, tetapi itu bukan halusinasi. Itu antara hubung rohku dengan roh manusia itu terhubung. Makanya aku berkata pada kalian, milikilah hubungan pribadi supaya roh kalian itu terhubung. Jangan hanya nyanyi lagu rohani terhubung, ku terhubung denganmu, tetapi roh kalian tidak pernah connect dengan Bapakku Yesus Elohim. Jadi yang ku mau adalah terhubung, benar-benar terhubung secara supranatural, bukan sekedar gaya-gayaan. Tidak. Bertobatlah, berjaga-jagalah, dan rendah hatilah, terimalah berapapun yang diberikan oleh Bapak Yesus Elohim ketika kalian melayani di atas mimbar. Karena pelayanan seperti itulah pelayanan yang lebih mulia, yaitu apa? Melayani Bapak Yesus Elohim dengan sepenuh hati, bukan asal-asalan. Karena Bapak Yesus Elohim sendiri yang akan membayar kalian, bukan kalian sendiri yang mematok tarif. Bapak Yesus Elohim bisa memakai siapa saja untuk memberkati kalian. Dan janganlah batasi kuasa dari Bapak Yesus Elohim untuk bekerja dalam diri kalian. Jadi bertobatlah, berjaga-jagalah. Inilah yang kusampaikan kepada kalian pada malam hari ini. Kiranya kalian semua mengerti, memahami, dan tetap rendah hati. Andalkan Bapakku Yesus Hamasi Elohim dalam segala hal. Berbahagialah mereka yang mengandalkan Bapak Yesus Elohim. Jangan kalian andalkan pekerjaan kalian, jangan kalian andalkan sekolah kalian, titel kalian, tetapi andalkanlah Bapak Yesus Elohim, karena itu semua pemberian dari Bapak Yesus Elohim, bukan dari diri kalian sendiri, bukan dari kekuatan kalian, bukan dari kepintaran. Kalau secara alaminya manusia itu semua bodoh, tetapi karena kebaikan, kemurahan, kasih anugerah Bapa Yesus Elohim, diberikanlah kepintaran untuk menciptakan itu, menciptakan lampu, menciptakan segala macam, dan menjadi presiden, menjadi wakil presiden, menjadi wakil menteri, menjadi pejabat saja kalian korupsi. Bagaimana
itu kalian menjadi Yudas-Yudas. Itu saja sudah menjadi Yudas kalian itu. Bekerja yang benar, mau pengacara, mau pendeta, mau pejabat, janganlah kalian korupsi. Terimalah, cukupkanlah dirimu dengan gajimu itu. Semua itu sudah ada di firman Tuhan. Semua sudah ada di firman. Renungkanlah semua itu. Makanya bacalah firman Bapa Surgawi Elohim dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan, haus dan lapar, bukan untuk ajang perdebatan. Ini yang ku sampaikan pada kalian semua. Bertobatlah, 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 dan bertobatlah. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah mendengarkan kesaksian channel YouTube Persekutuan dengan Allah. Biarlah kiranya kesaksian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi saya pribadi, juga menjadi teguran bagi saya dan Persekutuan Doa ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian ditegur, kita semua ditegur oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh, Yesus Elohim. Tetap rendah hati, tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, jaga hati, itu semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Bapa Yesus Elohim. Itu semua pemberian. Jadi kita harus seperti Kristus, memiliki hati seperti Kristus yang siap diproses, yang siap dibentuk. Berapapun, dimanapun kita berada, jadilah berkat dimanapun kita berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.